Video ini membahas pernikahan Nabi Muhammad dan Aisyah sebagai contoh utama penodaan terhadap anak perempuan di bawah umur yang diperbolehkan dalam Islam. Sumber riwayatnya adalah The History of Al-Tabari, volume 9, halaman 129-130. Istri pertama Nabi Muhammad adalah Khadijah. Pasangan itu menikah selama 25 tahun di Mekah. Ketika Khadijah meninggal, yang merupakan istri dari Utsman bin Maz'un, mendatanginya dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak menikah?" "Dengan siapa?" "Seorang gadis, jika Anda suka, atau bukan gadis." "Siapa gadis itu?" "Anak perempuan dari makhluk Allah yang paling kamu sayangi, Aisyah binti Abu Bakar." "Dan siapa non-gadis itu?" "Saudah bin Zam'ah bin Qais. Dia sudah lama percaya padamu dan mengikutimu." "Saya akan menikahi keduanya. Tolong lamar mereka atas namaku." "Ya Rasulullah." Aisyah baru berusia 6 tahun, sedangkan Saudah berusia 52 tahun. Alasan menikahi Saudah adalah karena ia membutuhkan seorang wanita dewasa untuk mengurus anak-anaknya dan melakukan tugas rumah tangga untuknya secara cuma-cuma. Alasan menikahi Aisyah adalah karena dia perlu mengikat ikatan dengan pendukungnya yang paling setia, Abu Bakar, yang merupakan ayah Aisyah. Alasan lainnya adalah karena dia suka menjalin keintiman dengan gadis-gadis muda. Saya akan menjelaskan tentang ini nanti. Khawlah pergi ke rumah Abu Bakar, di mana dia menemukan Ruman, ibu dari Aisyah, dan berkata, "Wahai Ruman, betapa baiknya dan besarnya anugerah yang telah Allah berikan kepadamu." "Oh, anugerah apa itu?" "Rasulullah telah mengirimku untuk meminang Aisyah dalam pernikahan atas namanya." "Wah, kau tunggu sampai suamiku Abu Bakar pulang, karena ia lagi di perjalanan." Ketika Abu Bakar datang, Khawlah mengulangi apa yang dia katakan. "Oh, gimana nih ya, dia seperti saudara laki bagiku. Apakah dia cocok untuk Aisyah?" "Akan kusampaikan kekhawatiranmu kepada Rasulullah." Khawlah kembali ke Nabi Muhammad dan memberitahunya tentang apa yang dikatakan Abu Bakar. "Kembalilah padanya dan katakan bahwa dia adalah saudaraku dalam Islam dan bahwa aku adalah saudaranya dalam Islam, jadi putrinya tidak jadi masalah untukku." Dia datang ke Abu Bakar dan mengatakan kepadanya apa yang dikatakan Nabi Muhammad. "Kamu tunggu dulu di sini, ya, aku sekarang harus menemui Al-Mutim bin Adi." "Oh, baiklah." Abu Bakar pergi ke rumah Al-Mutim bin Adi. Al-Mutim bin Adi telah meminang Aisyah untuk anak lakinya, tapi kami belum bisa menjanjikan apapun padanya. Abu Bakar pergi ke rumah Mutim dan bertemu dengan dia dan istrinya. Di masa lalu, dia sudah meminta Abu Bakar untuk menikahkan Aisyah dengan putranya. "Wahai putra Abu Kuhafah, mungkin kami dapat menikahkan putra kami dengan putrimu, jika engkau dapat membuatnya meninggalkan agamanya dan membawanya ke agama yang engkau peluk." "Apa maksudnya itu?" Dia mengatakan apa yang telah kau dengar. Yang dimaksud oleh Mutim dan istrinya adalah mereka tidak ingin anaknya menikah dengan Aisyah lagi setelah mereka mengetahui bahwa Abu Bakar adalah seorang Muslim. Abu Bakar pergi, menyadari bahwa Allah baru saja menghilangkan masalah yang ada dalam pikirannya. Dia berkata kepada Khawlah, "Panggillah Rasulullah." Dia memanggil Nabi, yang lalu datang menemui Abu Bakar. "Wahai Rasulullah, aku memutuskan untuk menerima lamaranmu untuk menikahi putriku, Aisyah." "Terima kasih, Abu Bakar." Abu Bakar menikahkan Aisyah dengan Nabi Muhammad ketika dia baru berusia 6 tahun. Saat itu Nabi berusia 51 tahun, cukup tua untuk menjadi kakeknya.
Aisyah, kamu diperlihatkan kepadaku 2 kali dalam mimpiku sebelum aku menikah denganmu. Aku melihat malaikat menggendongmu dalam selembar kain sutra, dan aku berkata kepadanya, buka dia dan tampaklah engkau di situ. Aku berkata pada diri sendiri, jika ini dari Allah, maka hal ini tentu harus terjadi. Apakah Nabi Muhammad benar-benar bermimpi seperti itu atau dia hanya mengatakannya untuk menyenangkan Aisyah? Bukan itu masalahnya. Yang penting di sini adalah bahwa pernyataannya itu menunjukkan bahwa Aisyah kemungkinan masih seusia bayi yang digendong oleh malaikat ketika Nabi memimpikannya. Pertanyaannya adalah pria seperti apa yang bermimpi menikahi seorang bayi? Setahun kemudian, Nabi Muhammad dan umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah. Kami datang ke Madinah dan ayahku Abu Bakar mengambil tempat tinggal bagi kami sekeluarga di Al-Sunnah, di antara masyarakat Bani Al-Harith bin Al-Hasraj. Aku dan teman-temanku biasa bermain ayunan di dekat rumahku. Ibuku mendatangiku ketika aku sedang diayunkan di ayunan antara 2 cabang dan dia minta aku berhenti main ayunan. Aisyah, berhenti sekarang dan ikutlah aku. Jumaimah, bantu aku mempersiapkan Aisyah. Ya, Bu. Ada apa sih, Mah? Jumaimah, inangku, mulai mengurusku dan menyeka wajahku dengan air. Jumaimah, ada apa sih? Mengapa kau perlu mempersiapkan aku? Untuk apa? Engkau akan segera mengetahuinya, Aisyah. Aku kemudian dibawa ke rumahku. Di sana sudah ada banyak orang. Kemudian aku melihat Rasulullah sedang duduk di atas ranjang di rumah kami. Ibuku mendudukkanku di pangkuannya dan dia berkata, Ini adalah kerabatmu. Semoga Tuhan memberkatimu dengan mereka dan memberkati mereka bersamamu. Kemudian para pria dan wanita itu bangkit dan pergi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku saat aku berusia 6 tahun dan mulai menggauliku saat aku berusia 9 tahun. Sahih Bukhari, volume 7, buku 62, nomor 88 dikisahkan oleh Ursa. Nabi menulis akad nikah dengan Aisyah saat dia berusia 6 tahun dan melakukan hubungan pernikahan dengannya saat dia berusia 9 tahun. Mari kita evaluasi kasus pengantin cilik Islamiyah yang sangat terkenal ini. Nabi Muhammad menikahi Aisyah ketika dia berusia 51 tahun dan Aisyah baru berusia 6 tahun. Dia melakukan hubungan suami istri dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Namun ini bukan berarti dia tidak menyentuh Aisyah secara intim sebelum dia mencapai usia 9 tahun. Menurut Bukhari, Nabi ternyata mengunjungi Aisyah 2 kali sehari setelah menikah dengannya. Hadis Bukhari Sahih, nomor 3905. Tiada satu hari pun berlalu tanpa rumah kami disambangi Rasulullah, pagi dan sore hari. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad kepada Aisyah sebelum dia mencapai usia 9 tahun? Kita menemukan jawabannya dari fatwa nomor 31.409 tanggal 7 Jumada al-Ula, tahun 1421 kalender Islam. Fatwa ini dikeluarkan oleh Komite Tetap Riset Ilmiah dan Sanksi Agama, Arab Saudi. Ketuanya adalah Abdel Aziz bin Abdullah bin Muhammad Al-Saih, anggota 1, Bakr bin Abdullah Abu Zaid, anggota kedua, Saleh bin Fozan Al-Fozan. Fatwa tersebut adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 1809. Dewasa ini telah menyebar luas, dan terutama pada saat pernikahan,
kebiasaan mufahata terhadap anak-anak. Bagaimana pendapat para ulama yang mengetahui betul bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hal gesek paha dengan Aisyah, ibu orang beriman? Semoga Allah meridhoi dia. Lelaki ini menanyakan tentang mufahatat atau gesek paha yang dilakukan Nabi Muhammad terhadap Aisyah sebelum Aisyah berusia 9 tahun. Apakah makna mufahatat atau gesek paha? Menurut Mu'jam Lughat Al-Fuqaha atau Kamus Terminologi Hukum Islam, halaman 445, gesek paha atau mufahatat artinya adalah menyelipkan kemaluan laki-laki di antara kedua paha wanita. Selama berabad-abad, umat Islam tidak melakukan praktik haram yang telah terjadi di negara kita ini, akibat film porno yang dikirimkan kufar dan musuh Islam. Adapun tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan gesek paha pada istrinya Aisyah. Aisyah saat itu baru berusia 6 tahun dan Nabi tidak bisa melakukan hubungan intim dengannya karena usia Aisyah yang masih kecil. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjepitkan kemaluan laki-lakinya di antara kedua paha Aisyah dan menggesekannya dengan lembut karena Rasul Allah memiliki kendali atas alat kelaminnya, tidak seperti orang beriman lainnya. Jadi, menurut fatwa ini, Nabi Muhammad tidak bisa melakukan persetubuhan dengan Aisyah karena Aisyah masih terlalu kecil. Oleh karena itu, untuk memuaskan hasratnya yang mengerikan, dia melakukan mufahatat dengan Aisyah. Bayangkan itu. Seorang pria berusia 51 tahun melakukan ini pada seorang gadis berusia 6 tahun. Sampai hari ini, umat Islam menganggap ini sebagai tindakan baik hati dari pihak laki-laki dewasa yang tidak ingin menyakiti anak perempuan kecil itu. Serius nih? Kerugian apalagi yang dapat ditimbulkan pada seorang anak perempuan kecil secara mental dan emosional jika bukan seorang pria dewasa yang menunjukkan alat kelaminnya dan menggesekannya di antara kedua kaki anak kecil itu? Fatwa nomor 92.051 juga menjelaskan tentang mufahatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya hal yang disebut gesek paha juga diucapkan mufahatat? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kami mohon kepada Allah untuk meninggikan penyebutannya serta keluarganya dan semua sahabatnya. Istilah mufahatat berarti melakukan pemanasan dengan istri di antara kedua pahanya. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Nabi ingin menikmati salah satu istrinya yang sedang haid, beliau akan meletakkan selembar kain di atas vaginanya untuk menutupinya. Ini dari hadits Sunan bin Majah. Penulis Faid Al-Qadir menafsirkan ungkapan, jika dia ingin menikmati, berarti melakukan semua percumbuan yang diperbolehkan tetapi menghindari penetrasi vagina atau anus dan boleh melakukan di antara pahanya. Dan inilah mufahatat. Allah Maha Tahu. Dikatakannya, informasi ini berdasarkan hadits Ibnu Majah tentang Nabi Muhammad yang mendekati istrinya saat sedang haid. Hadits Ibnu Majah dapat kita temukan dari ensiklopedi hadis. Ini hadits Sunan Ibnu Majah, nomor 628. Aisyah berkata, jika salah seorang dari kami mengalami haid, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk memakai kain sarung, kemudian Rasulullah mencumbuinya. Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan hubungan seksual dengan Aisyah ketika dia sedang haid, tanpa penetrasi melalui vagina karena hal itu haram saat haid. Ini berarti Nabi Muhammad kemungkinan melakukan mufahatat dengan paha Aisyah. Ini fatwa nomor 777718, juga tentang mufahatat. Bagaimanakah aturan tentang gesek paha dengan anak perempuan kecil? Jika pertanyaannya adalah mengenai gesek paha istri yang masih kecil oleh suaminya, maka hal ini diperbolehkan. Akan tetapi jika yang dimaksud adalah melakukannya dengan wanita yang bukan istri, maka diharamkan semuanya baik pada anak kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan. Mari simak penjelasan dari Gada Jamshir tentang praktek mufahatat di negara-negara Timur Tengah.
Gada Jamshir adalah seorang aktivis hak-hak perempuan Bahrain dan seorang pejuang HAM yang gigih untuk reformasi pengadilan syariah di Bahrain dan negara-negara Teluk Arab. شير سنية وبالتالي هي ترفع اللواء ضد زواج مقرر شرعا عند الشيعة. مقرر شرعا؟ عند الشيعة مقرر شرعا. الشريعة الإسلامية أقرت المتعة اللي بهذه التصنيفة اللي أنا بقولها لك. التمتع بالمفاخذة، عندهم التمتع بالملامسة، زين، التمتع بالمكاعبة، التمتع بالصغيرة. التمتع بالصغيرة تعرف شنو معناتها؟ معناتها يتمتعون بالطفل اللي عمرها 2 3 سنين 4 سنين. طيب عشان ما ندخل بس في التمتع تفصيلات. بالمفاخذة خل اشرح لك شنو لا تشرحي لي هذه ضد حقوق الطفل، هذه يعتبر اعتداء جنسي على الطفلة. يعني التمتع بالمفاخذة شنو ذي؟ التمتع بالرضيعة معناته ذي. زين، الرضيعة يعني كم عمرها؟ طيب. سنة ونص، أشهر. يعني هل يعقل رجل بالغ يمارس الجنس مع طفلة رضيعة؟ بس وتقولون لي الشريعة الإسلامية أحلت هذه الأمور؟ خل المتعة المسيار. Menurut Gada Jamshir, ada beberapa amalan yang dilakukan oleh suami dewasa kepada istrinya yang masih di bawah umur. Al-Tamatua bil al-Mufahaza, Al-Tamatua bil al-Mukaapa, Al-Tamatua bil al-Sagirah, Al-Tamatua bil al-Radiah. Apakah bisa lebih gila dari ini, saudara-saudara? Dan ini semua berhubungan dengan Islam dan apa yang Muhammad lakukan pada Aisyah. Ayatollah Khomeini, pendiri Republik Islam Iran, menulis dalam bukunya Tahrir al-Wasilah, volume 2, halaman 216 tentang praktik seksual dengan anak-anak kecil. Seorang pria dapat melakukan semua kenikmatan seksual yang diinginkannya pada istrinya. Bahkan jika dia masih bayi, dia berhak untuk melakukan mufahatat, yaitu menempatkan batang kelaminnya di antara kedua paha bayi, mencium bayi dengan nafsu, meraba-raba tubuhnya dengan penuh nafsu, dan sebagainya. Apakah ini terdengar seperti petunjuk agama atau penyimpangan seksual yang dianjurkan setan? Jadi, ketika Nabi Muhammad mengunjungi diriku setiap hari, kalian tahu apa yang dilakukannya terhadapku. Jika dia bisa melakukan hal seperti itu setiap hari kepada seorang gadis kecil, dia tidak akan ragu untuk melangkah lebih jauh dan akhirnya memperkosa anak itu sebelum dia dewasa. Dan memang begitulah yang dilakukan Muhammad terhadap Aisyah ketika dia masih berusia 9 tahun. Sebelum dia mencapai pubertas, dia mulai melakukan hubungan intim dengannya. Dulu aku sering bermain boneka di hadapan Nabi, dan teman-teman perempuanku juga biasa bermain denganku. Ketika Nabi memasuki kamarku, teman-temanku lalu bersembunyi, tetapi ia lalu memanggil mereka untuk bergabung dan bermain denganku. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam penjelasan hadisnya Fatih Al-Bari, halaman 143, Islam melarang orang bermain dengan boneka dan gambar-gambar yang menyerupai orang. Tetapi hal ini diperbolehkan bagi Aisyah pada saat itu, karena dia masih kecil, belum mencapai usia pubertas. Muslim biasanya berpendapat bahwa Muhammad hanya mengikuti budaya dan tradisinya pada masanya, dan bahwa menikahi seorang gadis semuda 9 tahun adalah norma budaya Arab yang diterima. Jika itu benar, maka Muhammad adalah produk dari masyarakat yang sakit jiwa. Jika dia adalah Nabi Tuhan yang sejati, dia tentunya akan membimbing umatnya untuk menghapuskan tradisi yang sakit itu, dan bukannya berpartisipasi di dalamnya. Untuk memastikan bahwa Nabi Muhammad bukanlah satu-satunya Muslim yang diperbolehkan menikahi anak perempuan kecil, Allah menurunkan Al-Quran, Surat Al-Talaq, ayat 4. Berikut kisah dari tafsir Tabari, tentang peristiwa di balik turunnya Al-Quran Surat Al-Talaq, ayat 4.
Suatu hari, Nabi Muhammad berbincang dengan para sahabatnya. Seperti biasa, topik pembicaraan adalah tentang wanita dan senggama. Ini adalah hukum Allah tentang masa idah, yaitu masa tunggu yang harus dipatuhi oleh seorang wanita sebelum dia dapat menikah lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa seorang muslimah harus menunggu selama 3 bulan sebelum dia dapat menikah lagi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dia tidak hamil dengan suami sebelumnya ketika dia menikah lagi. Salah seorang sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'b mengajukan pertanyaan. Ya Rasulullah, ada beberapa wanita yang tidak kau sebutkan masa idahnya, seperti wanita tua, gadis kecil, dan wanita hamil. Oh, baiklah. Ini adalah Al-Quran, Surat Al-Talaq, ayat 4. Dan bagi wanita-wanitamu yang telah berhenti mengalami haid, yang sudah tua. Jika Anda ragu, waktu yang ditentukan untuk mereka adalah 3 bulan, dan juga mereka yang belum mengalami haid, yaitu gadis kecil yang belum sampai pada umur haid karena masih terlalu muda, maka masa tunggu mereka juga harus 3 bulan. Dan mereka yang sedang hamil, batas waktu dari masa idah yang ditentukan bagi mereka, jika diceraikan atau jika pasangannya meninggal, adalah pada saat mereka telah melahirkan. Dan barang siapa yang takut kepada Allah, dia akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dari penjelasan Nabi Muhammad, kita memahami bahwa ternyata anak-anak yang terlalu kecil untuk haid juga memiliki masa idah 3 bulan sebelum mereka boleh menikah lagi. Artinya, tiada batasan usia nikah dan muslim boleh menikahi seorang gadis berapapun usianya, dari usia sehari hingga lebih tua. Ya, dengan Al-Quran, Surah Al-Talaq, ayat 4, Nabi menyatakan bahwa tidak ada batasan usia untuk menikah dalam Islam. Informasi ini ditegaskan dalam buku hukum syariah berjudul Reliance of the Traveler atau Umdat Al-Salik, salah satu kitab fiqh klasik yang terkenal, di halaman 567, Undang-Undang Nomor N9.2. Masa idah wajib diterapkan terhadap wanita yang diceraikan setelah bersenggama, baik kedua suami istri itu belum balik, atau keduanya sudah balik, atau salah satunya belum balik. Nomor N9.9 berbunyi, masa tunggu bagi wanita yang tidak mengalami haid, baik pra-remaja, yang masih kecil, maupun pasca menopause, yang sudah tua, adalah 3 bulan. Keterangan ini menegaskan bahwa dalam Islam diperbolehkan menikah dengan anak yang belum balik. Dampak dari peraturan ini dapat sangat merugikan secara fisik bagi anak perempuan di bawah umur, dan hal ini diakui dalam buku yang sama, halaman 592. Ganti rugi untuk cedera tubuh. Ganti rugi penuh juga dibayarkan untuk cedera yang melumpuhkan bagian tubuh tertentu, atau yang merobek bagian pemisah antara vagina dan dubur sehingga keduanya menjadi satu lubang. Untuk menghindari terjadinya vagina robek sampai anus pada anak perempuan di bawah usia, banyak ulama yang menganjurkan muslim untuk melakukan mufahatah. Mari kita dengar keterangan dari Syekh Uthman Al-Hamis, yang adalah ahli hukum syariah terkemuka dari Kuwait. تفخيذ الرضيعة القائلين أو القائلون بهذا الرأي من عندنا إحنا نقول إن الاستمتاع بالرضيعة ما يجوز وطئها إذا كانت أقل من 9 سنين. لا يجوز وطئها إذا كانت أقل أو من دون 9 سنين. هذا أولا. ثانيا من الناحية الشرعية نتكلم، هل يجوز الاستمتاع بالزوجة، الاستمتاع الكلي الآن ما دون الوطء، الاستمتاع الكلي ما دون الوطء جائز شرعا ولا لا؟ إذا قلت حرام دليلك شنو؟ دليلك القاعدة الأصولية المعروفة، الأصل في الأشياء شنو؟ الإباحة. إذا قلت حرام دليلك شنو؟ أنت ما عندك دليل. ابن حجر
في حديث يشرح حديث ورد في صحيح البخاري. شنو يعلق؟ شنو يقول؟ في المجلد 17 في فتح الباري بشرح صحيح البخاري صفحة 27 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. شنو شرح ابن حجر هذا الحديث؟ شنو يقول؟ من ضمن شرحه يقول: وفي الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك. أولا، الزواج الكبير من الصغيرة بالمهد، أولا هذا جائز ولا مو جائز؟ خلونا نشوف أحد أكبر علماء إخواننا السنة شنو يقول، وهو ابن بطال المالكي. طبعا بالمهد يعني رضيعة. رضيعة، نعم رضيعة في المهد يقول. انزين، فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء 11 يقول ابن حجر في صفحة 25: وقال ابن بطال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء. احنا الحين نبي نثبت اولا زواج الكبير من المهد جائز شنو؟ اجماعا. طيب، الاستمتاع الآن بهذه الطفلة الصغيرة جائز طبعا دون الوطء. احنا نقول حقنا اول شيء عند الشيعة ما في وطء من دون 9 سنين، ما في وطء. خلونا نشوف الحين اقوال علماء اخواننا السنة. شرح مسلم للنووي في الجزء 3 في صفحة 577 باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة. وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة. طيب مثل نقول احنا الاستمتاع بها، التلذذ بها، شنو يا النووي؟ يقول عمل به. إذا ما كان في ضرر يعمل به، صح؟ وإن اختلف فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت 9 سنين دون غيرها. وقال مالك، حطوا تحت العبارة هذه خط، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح. الحين هذول شنو؟ شواذ عندك ما يضبط بسن. يعني إذا كانت تطيق الجماع عمرها 1 سنة 2 5 أشهر 10 أشهر 1 سنة 2 لكن تطيق الجماع، يقول لك صحيح إذا ما كان في ضرر. Berdasarkan keterangan Syekh Uthman Al-Hamis, dia pribadi berpendapat bahwa Muslim tidak boleh melakukan hubungan senggama dengan istrinya yang belum berusia 9 tahun. Akan tetapi, hukum syariah sendiri tidak melarangnya. Ini jelas merupakan usaha perusakan generasi muda bangsa, terutama anak perempuan kecil, melalui ideologi sesat dari Arab. Ini adalah buku syariah lain berjudul Ornamen Surgawi atau Bahisti Zewar yang juga menyebutkan jenis cedera serupa. Ayat tersebut berbicara tentang gul atau ritual mandi Islamiah setelah bersenggama. Jika seorang gadis masih di bawah umur tetapi tidak terlalu kecil sehingga jika pria berhubungan intim dengannya, ada kekhawatiran jaringan vagina robek sedemikian rupa sehingga vagina dan anus menjadi satu. Maka dengan dimasukkannya ujung penis ke dalam vaginanya maka gul menjadi fardu bagi laki-laki jika telah mencapai usia balik. Akan tetapi, jika ketakutan tersebut terjadi pada anak perempuan yang masih sangat kecil, maka hanya memasukkan ujung penis saja tidak diwajibkan untuk mandi. Artinya, jika laki-laki itu sudah dewasa dan khawatir memasukkan alat kelaminnya ke anak remaja,
atau bayi perempuan dapat menyebabkan robeknya vagina hingga anus. Maka masukkan saja kepala penisnya. Ini benar-benar sakit jiwa. Penjelasan serupa dapat kita baca dari buku syariah lain berjudul Intisari Hukum Mohumudan bagian 2 yang diterjemahkan oleh Neil Bailey. Ini tentang hukum perkawinan dalam Islam, halaman 26. Ketika seorang laki-laki telah melakukan hubungan seksual dengan seorang gadis di bawah usia 9 tahun, dan telah mengakibatkan hancurnya bagian tubuhnya. Anda tahu bagian tubuh apa yang sedang kita bicarakan di sini? Itu adalah vaginanya, yang robek karena apa yang dilakukan pria dewasa itu padanya. Haram bagi lelaki itu untuk bersetubuh lagi dengan anak perempuan itu, tetapi itu bukan berarti anak itu putus hubungan dengan pria itu jika hubungannya adalah melalui perkawinan atau perbudakan. Artinya, jika vagina pecah, maka laki-laki tidak boleh melanjutkan persetubuhan. Tetapi itu tidak berarti bahwa gadis itu dapat menceraikan lelaki itu, jika lelaki itu adalah suaminya, atau bahwa gadis itu bebas merdeka jika gadis itu adalah budak lelaki tersebut. Jika vagina tidak robek, maka larangan itu tidak berlaku menurut pendapat yang paling sahih. Artinya, jika vagina tidak atau belum robek, maka pria tersebut dapat melanjutkan persetubuhan. Fakta bahwa peristiwa robeknya vagina disebutkan berulang kali dalam banyak buku syariah, berarti bahwa kecelakaan mengerikan seperti itu sering terjadi pada pernikahan anak. Hukum Islam tidak melindungi keselamatan atau kehormatan seorang gadis cilik. Quran, Surah Al-Talaq, ayat 4 membuka peluang bagi lelaki yang memiliki kelainan seksual untuk menghancurkan banyak gadis kecil secara moral dan fisik sejak 1400 tahun yang lalu hingga sekarang. Sudah 3 tahun, namun Nabi belum juga menyetubuhi Aisyah. Ya, aku juga heran mengapa. Kupikir karena Aisyah terlalu kurus. Mungkin begitu ya. Haruskah kita menggemukkannya? Ya, itu usul yang baik. Ibuku ingin aku menambah berat badan sebelum tinggal di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua usaha menggemukkan tubuh gagal, sampai ibuku memberiku mentimun dan kurma segar, dan ini membuatku bertambah berat badan dengan cepat. Ini adalah komentar Sahih Muslim, volume 3, halaman 577 tentang waktu yang tepat bagi anak perempuan kecil yang telah menikah untuk menjalani hubungan seksual dengan suami. Adapun waktu bagi anak perempuan yang sudah menikah untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya adalah boleh kapan saja, asalkan tidak menyakiti anak perempuan itu dan disetujui oleh suami dan wali anak perempuan itu. Menurut Ahmad Hanbali, jika pihak suami dan walid tidak sepakat, maka anak perempuan itu harus ikut suaminya pada usia 9 tahun. Artinya, ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar menyepakati bahwa Aisyah siap untuk melakukan persetubuhan, maka Nabi dapat langsung melakukannya, tanpa memandang usianya atau apakah Aisyah setuju atau tidak. Persetubuhan tanpa persetujuan dari pihak perempuan adalah perkosaan. Sebuah buku fikih berjudul Red Al-Muhtar ala Al-Dur Al-Muhtar, volume 5, halaman 283, mengatakan dapat menahan penetrasi berarti mampu menahan rasa sakit saat penis atau benda lain yang memecahkan selaput darah. Ini tidak dapat ditentukan oleh usia minimum, karena biasanya gadis cilik gemuk dapat menahan rasa sakit penetrasi meskipun mereka masih sangat muda. Bagaimana mereka tahu tentang ini? Apakah mereka melakukan beberapa tes dengan beberapa gadis muda yang gemuk dan tidak terlalu gemuk? Ini juga alasan mengapa Abu Bakar dan istrinya menggemukkan Aisyah, sehingga dia bisa menahan rasa sakit penetrasi pertama oleh Nabi Muhammad. Abu Bakar dan istrinya menjadi orang tua yang jahat karena mereka mengikuti secara membabi buta Nabi yang sangat jahat dan sesat itu.
Apakah Aisyah telah mencapai usia pubertasnya ketika Nabi Muhammad menyetubuhi dia? Dalam Islam, seorang gadis yang telah mencapai usia pubertas dianggap sebagai orang yang dewasa dan harus sepenuhnya mematuhi syariah Islam. Dia tidak akan diizinkan bermain dengan bonekanya lagi, karena boneka menyerupai gambar atau rupa yang diharamkan dalam Islam. Sahih Muslim 1422C buku 16 hadis 83 Aisyah melaporkan bahwa Rasul Allah menikahinya ketika dia berusia 7 tahun dan dia dibawa ke rumahnya sebagai pengantin ketika dia berusia 9 tahun dan boneka-bonekanya ada bersamanya. Dan ketika dia, Nabi Suci, meninggal dia berusia 18 tahun. Sunan Abi Dawud 4932 dikisahkan oleh Aisyah, Ummul Mukminin, ketika Rasulullah tiba setelah penyerangan ke Tabuk atau Khaybar, angin mengangkat ujung tirai gorden yang digantung di depan ruang penyimpanan, sehingga memperlihatkan beberapa boneka miliknya. Apa ini? Kau tahu kan, itu boneka-bonekaku. Apa nih yang sedang kulihat? Itu kuda. Apa ini yang ada di atasnya? 2 sayap. Masakan kuda punya 2 sayap? Masakan kau tak tahu bahwa Sulaiman memiliki kuda bersayap? Kemudian Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga aku bisa melihat gigi gerahamnya. Hadits dari Sunan Abi Daud dan Muslim menjelaskan bahwa ketika Aisyah tinggal di rumah Nabi, dia masih bermain dengan bonekanya. Ini berarti bahwa Aisyah masih seorang gadis praremaja ketika Nabi mulai melakukan hubungan seksual dengannya.